Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Shalom saudara, kita bertemu lagi dalam Rehat Renungan Hati Sehat Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara, Yogyakarta. Bagaimana kabarnya? Kabar baik ya? Kabar baik? Beritakanlah kabar baik. Sebelum kita memberitahukan kabar baik pada orang lain, tentunya kita perlu menerima kabar baik terlebih dahulu. Saat ini kita akan bersama-sama menerima kabar baik dari Tuhan yang nanti dapat kita berikan pada orang lain. Sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan kami boleh belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan membuka hati kami, pikiran kami, dan akan memimpin kami untuk menangkap, untuk memiliki kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan sama-sama buka di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dari ayat yang kita baca ini, Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui khotbah di bukit. Dapat kita lihat dari Matius pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ke-7. Nah, dalam ayat yang sudah kita baca tadi ya, Yesus menyoroti tentang sumpah dan perkataan. Saudara, pada saat itu, zaman itu, orang-orang suka bersumpah demi langit, demi bumi, atau Yerusalem.
Supaya apa? Supaya terlihat jujur. Tapi terkadang sumpah itu justru dipakai sebagai kedok untuk menutupi ketidakjujuran. Ada istilah ya Bapak Ibu Saudara di dalam bahasa Jawa yang mungkin sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu jargoni. Ya, apa itu jargoni? Iso ujar, ora iso ngelakoni. Dalam bahasa Indonesia itu berarti bisa ngomong, bisa membicarakannya, tetapi tidak bisa melakukan. Kapan kita biasanya mengatakan seseorang itu jargoni? Ya, nah mengatakan dalam hal ini ya kadang mungkin kita ngomong sama orang lain berkata, "Wih, orang itu jargoni," gitu ya. Atau mungkin kita dalam hati kita berkata, "Ah, orang ini jargoni," gitu ya. Atau membicarakannya di belakang dia. Biasanya itu terjadi ketika kata-kata atau omongan seseorang tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, saudara, ternyata Tuhan Yesus juga menyoroti hal ini. Supaya orang percaya memiliki integritas dalam perkataan dan hidup dalam kebenaran. Poin pertama yang akan kita pelajari adalah kebenaran tidak butuh dihias dengan sumpah. Ayat yang ke-33 sampai 36 dikatakan di situ tentang bagaimana bersumpah, dan Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya tidak perlu bersumpah demi langit, demi bumi, bahkan demi apapun juga. Mengapa? Karena bagi orang percaya, perkataan kita seharusnya sudah cukup dapat dipercaya. Jika harus menambah sumpah untuk meyakinkan orang lain, berarti ya mungkin integritas kita dipertanyakan. Mungkin kita sedang menutup-nutupi sesuatu, makanya kita perlu bersumpah meyakinkan orang lain. Nah, poin yang kedua, ya adalah ya, tidak adalah tidak, di ayat 37. Tuhan Yesus memberi standar yang sederhana, tapi sangat dalam. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Kita tidak perlu berkata, saya sumpah demi langit, ya, atau saya bersaksi demi nama Tuhan. Cukup kita hidup dalam kebenaran. Nah, contoh sangat sederhana yang dapat kita temukan, apakah kita bisa berintegritas dalam perkataan kita. Ini contoh yang sederhana ya, contoh sangat sederhana. Misalnya ada orang lain yang meminta kita mendoakan mereka. Tolong bantu doa ya untuk ujian saya. Tolong doakan saya ya, supaya saya bisa mengambil keputusan yang tepat. Dukung saya ya, supaya saya sehat. Kata-kata semacam ini kan sering terdengar ya, saudara, saat kita berhadapan dengan saudara, baik itu saudara seiman ataupun sesama kita yang lain. Mungkin tidak seiman juga dan mereka berkata, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Reaksi paling umum yang ditemui apa? Biasanya kalau ada orang yang berkata, tolong doakan saya, kita akan mungkin, oke, saya doakan. Atau ya, nanti saya doakan. Gitu ya. Namun yang sering menjadi pertanyaan, seberapa sering kita benar-benar mendoakan orang tersebut? Yang menjadi masalah sebenarnya bukan mendoakan atau tidak, melainkan integritas kita dalam perkataan sebagai orang Kristen. Ketika seseorang berkata, tolong doakan saya, dan kita sudah berkata ya, tetapi kita tidak melakukannya. Nah, disitulah kita sedang tidak hidup dalam integritas dalam perkataan kita. Dari contoh kasus sederhana itu, kita bisa menilai diri kita sendiri ya, apakah kita termasuk orang yang berintegritas atau tidak. Memang orang yang meminta dukungan doa kita itu kan biasanya tidak akan tahu ya, dan biasanya tidak akan cek apakah kita mendoakan mereka atau tidak. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu ketika kita sudah berkata ya, tetapi kita tidak melakukannya. Itu sebabnya Yesus katakan, jika ya, katakan ya, jika tidak, maka katakan tidak. Masalah integritas memang tidak akan berpengaruh pada keselamatan kita, saudara, tetapi akan berpengaruh pada kualitas kehidupan kita. Pertumbuhan rohani kita. Nah, kualitas hidup yang baik menjadi kesaksian yang akan berbicara kuat
bagi semua orang yang bertemu dan melihat hidup kita. Nah, contoh lainnya yang sederhana ya, besok datang ya, terus kita bilang, ya besok saya datang, tapi ternyata tidak datang. Atau kita bilang, enggak, saya enggak lakukan, tapi ternyata melakukan. Yesus berkata dalam ayat yang ke-37 bagian B, yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Artinya ketidakjujuran kecil adalah pintu masuk bagi si jahat untuk bekerja. Nah, poin yang ketiga, saudara, belajar memiliki integritas mulai dari hal kecil. Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi penyampai firman, tetapi pelaku firman. Firman Tuhan menjadi pedang bermata dua. Seperti dikatakan Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, mari kita belajar untuk terus hidup dalam integritas perkataan kita. Mulai dengan hal sederhana, tepati perkataan kita. Jika kita tidak bisa menepatinya, mintalah maaf. Yang kedua, berkatalah jujur tanpa alasan tambahan. Kadang kita tergoda ya, kita ngomong jujur, tapi ada banyak alasan di balik kejujuran kita. Kemudian yang ketiga, minta maaflah tanpa alasan tambahan. Nah, kadang kita tergoda untuk minta maaf, tapi ada banyak alasan di belakang permintaan maaf itu. Maaf ya, saya terlambat, tadi kesiangan bangun, sudah titik gitu ya. Tidak perlu kita tambahi dengan minta maaf, saya terlambat, tadi kesiangan, semalam harus menemani anak-anak belajar sampai larut malam, terus suami saya tuh nggak bangunkan saya. Nah, itu kita menambah-nambah. Ya, itu seperti bukan permintaan maaf yang sungguh-sungguh kita akui. Nah, mari kita akan renungkan, saudara, dalam keluarga kita, apakah anak-anak, adik, kakak, pasangan, keluarga kita bisa percaya pada janji dan kata-kata kita? Jika ya, maka kita berintegritas. Yang kedua, di tempat kerja, di tempat pelayanan, apakah kita konsisten dengan komitmen? Atau kita menjadi orang yang sering berkata ya, tetapi tidak melakukannya? Yang ketiga, menjadi perenungan kita, di media sosial, apakah kita menampilkan kebenaran atau kita menyamarkan citra kita, menyamarkan realita atau kenyataan hidup kita demi citra hidup yang sedang kita bangun. Padahal sebenarnya kenyataannya bukan seperti itu. Biarlah ini menjadi perenungan kita bersama, saudara. Di dalam penekanannya di ayat 37 dikatakan, jika ya, maka katakan ya, jika tidak, maka katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita menjadi pengingat bagi kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas dalam perkataan kita. Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah aku, saya, untuk menjadi pribadi yang jujur dan terpercaya. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut saya mencerminkan kasih, kebenaran, dan integritas dari Engkau. Ampuni saat saya pernah berkata ya tetapi tidak melaksanakannya, atau berkata tidak hanya untuk menyenangkan orang. Tolong ya Roh Kudus, pimpin saya untuk hidup dalam kebenaran setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku
kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu.